Yo, what's up guys? Selamat datang di podcast sejarah bersama aku lagi, Agam. By the way, gimana kabar kalian nih? Sehat aja kan? Syukur deh kalau gitu. So, seperti yang udah aku janjiin pada episode kemarin, podcast cerita sejarah kali ini akan membahas mengenai sejarah peradaban Mesir atau sejarah peradaban di Sungai Nil. Pasti udah gak asing lagi kan sama sejarah peradaban Mesir ini? Karena di Mesir ini masih terdapat banyak sekali peninggalan dari peradaban masa tersebut yang sangat terkenal, seperti piramid dan Sphinx. Itu loh, patung singa berkepala manusia yang duduk santai itu. Nah, untuk mempersingkat durasi kita, mari kita mulai pembahasan kali ini. Jadi pada awalnya itu orang-orang yang bermukim di pesisir Laut Merah ini berkelana ke Sahara karena iklimnya saat itu lembab sehingga bisa ditumbuhi rumput dan juga memiliki pasokan air. Nah, akan tetapi pola cuaca panas dan kering tiba-tiba mengubah dataran Mesopotamia menjadi gersang. Nah, perubahan iklim ini yang menyebabkan penduduk Sahara berpindah ke timur menuju lembah Sungai Nil yang terairi dengan baik. Nah, kemudian setelah mereka pindah ke lembah Sungai Nil ini, doa-doa mereka di Sahara ini terjawab karena di lembah Sungai Nil ini memiliki pasokan air yang sangat melimpah, hingga pada tiap tahunnya ini memiliki bencana, yaitu banjir tahunan. Nah, kemudian para pendatang tersebut menemukan cara untuk mengatasi banjir tahunan dengan menggali tempat penampungan untuk menyimpan air pada masa banjir, serta saluran untuk mengairi ladang di musim panas. Nah, selain itu, lembah Sungai Nil ini memiliki kekayaan alam yang luar biasa selain pasokan air yang melimpah, yaitu mulai dari mineral hingga binatang untuk dimakan yang tersedia sangat banyak. Pada awal peradaban Mesir kuno, Mesir ini dibagi menjadi dua wilayah, yaitu Kerajaan Mesir Hulu atau Kerajaan Putih dan juga Kerajaan Mesir Hilir atau Kerajaan Merah. Hingga pada tahun 3200 sebelum Masehi ini, terdapat raja bernama Skorpion yang ingin menyatukan kedua wilayah tersebut. Usaha dari Raja Skorpion ini berhasil tetapi tidak bertahan lama. Kemudian ada lagi Raja Menes, yaitu setelah 100 tahun, sekitar 100 tahun setelah Raja Skorpion, juga ingin menyatukan kedua wilayah tersebut lagi. Nah, usahanya ini berhasil hingga bertahan selama 400 tahun atau selama 18 Firaun pengganti Menes. Salah satu hal yang menonjol dari peradaban Mesir kuno adalah sistem organisasi pemerintahan yang sentralis, yaitu dipimpin oleh seorang raja dengan sebutan Firaun. Nah, sistem ini justru menghasilkan surplus sarana kehidupan masyarakat yang belum pernah terjadi sebelumnya, yang menyebabkan kebutuhan masyarakat tercukupi bahkan dapat dikatakan sangat makmur. Ya, jadi pada masa awal itu telah dimulai pembentukan sebuah perangkat istana raja, pengumpulan pajak, dan sebuah sistem ekonomi yang memungkinkan Mesir menikmati kemewahan dengan menopang warga negara yang tidak menghasilkan makanan, yaitu imam-imam purna waktu untuk menyelenggarakan kurban bagi raja, pengrajin logam yang menyediakan perhiasan untuk para bangsawan dan wanita biasa, dan yang terakhir adalah juru tulis yang memegang pencatatan birokrasi yang tengah berkembang. Nah, kemudian masyarakat Mesir kuno menganut kepercayaan politeisme dengan menyembah berbagai macam dewa. Dewa-dewa tersebut yaitu seperti dewa Ra sebagai dewa matahari, dewa Khonsu sebagai dewa bulan, kemudian Osiris sebagai dewa kematian, dan masih banyak lagi. Nah, selain itu, masyarakat kuno memiliki sistem sosial yang tertutup. Artinya, seseorang pada kelas sosial tertentu sulit untuk naik kelas ke sosial yang lebih tinggi lagi. Di bidang ilmu pengetahuan, bangsa Mesir kuno memiliki inovasi dalam matematika dan bahasa tertulis. Dalam bidang matematika, mereka menggabungkannya dengan ilmu astronomi sehingga mereka dapat mengukur waktu dengan membagi sehari menjadi 24 jam dan menciptakan kalender matahari yang merupakan sistem penanggalan pertama yang memiliki 365 hari dalam satu tahun. Selain matematika, masyarakat Mesir kuno menciptakan bahasa tertulis yang disebut dengan hieroglif. Nah, tulisan ini biasanya digunakan untuk menuliskan pada sebuah monumen atau obelis dan tembikar dengan tujuan dekoratif atau seremonial. Sama seperti kerajaan pada umumnya, kerajaan Mesir kuno juga berakhir. Mesir kuno ditaklukkan karena adanya invasi dari Romawi sekitar tahun 30 sebelum Masehi. Memang tidak banyak peradaban yang dapat berumur lebih dari 3000 tahun.
Seperti itulah bagaimana peradaban Mesir kuno yang memiliki inovasi linguistik dan matematika, kepercayaan spiritualitas dan agama, dan sistem politik dan kebudayaan yang masih dapat kita lihat bukti-bukti sejarahnya. Tidak terasa sudah 5 menit kita bercerita tentang sejarah peradaban Mesir kuno. Dan gimana nih, kalian sudah paham atau belum nih? Nah, untuk next episode mungkin kita akan bahas mungkin ada kejutan ya untuk next episode. Jadi tetap simak podcast kita di Cerita Sejarah. See you next week.